Dan apa berarti dulu di sini itu adalah tempat pelatihan kesatria ya Pak ya? Tempat pelatihan kesatria termasuk tidak hanya bina kanuragan ya, tapi termasuk gemblengan-gemblengan jiwa, mental, termasuk prinsip. Patung Tribhuwata Tunggadewi ini juga hanya sebatas sebagai penanda bahwa ini adalah tempat sejarah Dari Patih Gajah Mada. dari Patih Gajah Mada yang begitu sakral. Kenapa sih saya bikin patung Gajah Mada ini dengan tangan kanan menggenggam tangan kiri? Itu filosofinya dari beliau sadar bahwa hidup di dunia ini sudah dikasih dua hal oleh Tuhan, ada baik dan Ada buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Facebook Peninggalan Sejarah dan juga di channel YouTube Kronik ya. Di video kali ini admin berada di Petilasan Patih Gajah Mada yang lebih dikenal sebagai Petilasan Patih Gajah Mada. Dan di sebelah admin juga ada dengan Bapak ya Bapak Ahmad Yani. Bapak Ahmad Yani. Bapak ini saya juga salah satu yang merawat tempat ini Pak ya. Ya. Kalau diceritakan Pak, mungkin Bapak bisa tahu lokasi ini dulunya tempat apa Pak? Setahu saya ya, karena prasasti juga dibuktikan adanya beberapa batu bata kuno di dalam hutan seluas 12,8 hektar ini. Dan saya runut dari dusun, nama dusun adalah Jabung. Jabung Pak ya, di dusun Jabung. Dusun Jabung itu memiliki artikulasi jagat bumi agung. Di manakala tempat ini Mahapatih Gajah Mada mendirikan satu pasukan yang dinamakan Bayangkara. Oh, seperti yang di polisian itu Pak ya? Untuk menjaga di saat kejayaan kerajaan Majapahit yang berada di Trowulan, kan dekat Trowulan dengan sini, nggak terlalu jauh, juga berada di ketinggian. Gitu Pak ya. Untuk lokasi petilasannya sendiri itu apakah yang ada di Cungkup itu ataukah itu bangunan baru Pak? Kalau yang berada di Cungkup itu bangunan baru ya, karena mungkin ada beberapa komunitas atau beberapa warga yang mungkin mengenali dulunya ada Linggayoni yang sudah ditarik ke BPJB, sehingga tempat tersebut disakralkan, sehingga dibangun Pak Satria Narada, beliau dari Bali, untuk melestarikan keberadaan Petilasan Gajah Mada ini. Oh gitu Pak ya. Jadi itu bangunan baru dan di dalamnya juga ada sebuah batu yang disakralkan juga katanya Pak ya. Ada disakralkan juga. Dan juga ada beberapa media yang mengatakan kalau di sini dulunya adalah tempat bertapa dari Patih Gajah Mada untuk mendapatkan wangsit untuk sumpah palapanya. Apakah benar itu Pak? Terkait soal bertapa atau bermeditasi itu di mana-mana tempat beliau lakukan, karena beliau juga di sini bertahun-tahun dengan membina para kesatria itu, sehingga ya tentunya beliau melakukan meditasi, melakukan pertapaan, mencari kesunyian di hutan, itu pasti karena beliau menganut pada kepercayaan Kapitayan kalau tidak salah ya, termasuk Islam kuno. Ya, Jawa kuno, Kapitayan kuno. Dan berarti dulu di sini itu adalah tempat pelatihan kesatria ya Pak ya? Tempat pelatihan kesatria termasuk tidak hanya bina kanuragan ya, tapi termasuk gemblengan-gemblengan jiwa, mental, termasuk prinsip. Oh, jadi saya teringat atau pernah membaca sedikit termasuk apa yang sering dikatakan oleh banyak orang ya, termasuk kata-kata memayu hayuning bawono. Yeah. Itu kata dari beliau juga, kata dari leluhur. Apa artinya memayu hayuning bawono? Itu adalah kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini berkewajiban melindungi, memayu itu melindungi,
hayuning dunia yang cantik ini. Bawono itu dunia. Jadi iya. hayu itu cantik, baik, bagus. Bawono adalah dunia. Oh gitu. Karena Allah menaruh roh, menaruh gaib yang dibilang orang, mohon maaf ya kalau klenik, ya gaib itu adalah ruh adalah nyawa. ya Allah menaruh di muka bumi ini hanya ada di 3 tempat yang jarang sekali manusia menyadari bahwa ruh itu saling yang memangsa dan yang dimangsa, saling memangsa ya. ya Jadi gemarlah kalian menanam tumbuhan karena tumbuhan juga punya ruh. iya Pak, benar. Yang kedua, gemarlah, cintailah terhadap hewan yang sifatnya bertelur, baik itu ayam, ular yang sifatnya di muka bumi berbentuk telur dulu, setelah beberapa hari baru menetas. Ya. Ruh yang ketiga adalah unsur yang dilahirkan seperti kita, ya, atau mana ya, yang mempunyai telinga gitu. Dan ini saling membutuhkan antara manusia, hewan, tumbuhan. Sadar nggak kalau kita yang kita makan setiap hari ini adalah tumbuhan. Ya. Yang kita hirup sebagai nafas kita, hasil produk oksigennya tumbuhan juga. Air juga diproses oleh seperti ekosistem. Ya, proses alam Pak ya. Proses alam. Jadi itulah banyak orang yang berbicara tentang alam, tapi sampai ke sanakah? Saya tanya, alam itu apa sih? Kehidupan seperti apa? Nah, itu jarang ada yang tahu Pak ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah ajaran leluhur Majapahit, ajaran leluhur termasuk Mahapati Gajah Mada. Jadi kalau soal klenik, mitos dan lain sebagainya, ya tentunya kita harus menggarisbawahi bahwa ruh atau nyawa itu nggak ada lebih di muka bumi, hanya 3 tempat tadi. Oh iya Pak. Ini gaib sudah. Iya. Kalau kita berbicara ini sudah berbicara supranatural, spiritual. Berhubungannya dengan klenik ya Pak. Iya. Ya. Jadi jujur, ibadah saya menjunjung tinggi rasa kasih sayang dan cinta kasih. Oh ya Pak, benar. Ya. Kita bisa lahir di muka bumi ini karena atas dasar cinta kasihnya orang tua. Benar Pak. Tanpa ada cinta kasih orang tua, nggak mungkin saya dilahirkan di muka bumi ini. Ya. Apa yang saya ceritakan ini adalah inspirasi, juga membaca sedikit buku sejarah, dan pasti ini adalah ajaran budi luhur pekerti yang diajarkan oleh leluhur kita di zaman Majapahit. Oh ya Pak. Selain itu di tempat ini kan ada banyak bangunan Pak, seperti apa? Seperti Patih Gajah Mada, patung Patih Gajah Mada, dan di sebelahnya juga ada patung Tribana Tunggal Dewi Pak itu ya. Nah, dan juga mungkin ada sesuatu lagi Pak di sekitar sini, atau mungkin yang lainnya Pak, nggak ada ya? Patung Gajah Mada ini saya beserta rekan-rekan Trawulan menciptakan di tahun 2018 sama patung Tribana Tunggal Dewi ini juga hanya sebatas sebagai penanda bahwa ini adalah tempat sejarah dari Patih Gajah Mada. Dari Patih Gajah Mada yang begitu sakral. Ini tempat pendidikan, tempat penggemblengan baik raga maupun jiwa. Terus kenapa sih saya bikin patung Gajah Mada ini dengan tangan kanan menggenggam tangan kiri? Itu filosofinya dari beliau sadar bahwa hidup di dunia ini sudah dikasih 2 hal oleh Tuhan. Ada baik dan ada buruk. Sehingga kebaikan memegang yang buruk, menutupi keburukannya, dan jadi lebih baik sebagai pengendali lah. Iya. Menjalankan perjalanan yang baik, perjalanan yang luhur,
terkait dinilai orang itu baik atau tidak itu terserah terserah siapa yang menilai kan. Iya Pak. Nah, ya Pak, sekiranya Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.